Di saat banyak orang fokus prepare keberangkatan haji dengan perbanyak ibadah dan istirahat total, Ashanty justru masih super aktif warawiri ke negeri ginseng Korea Selatan. Ashanty mewakili Indonesia di kompetisi live shopping global, di mana banyak aktivitas yang ia jalani. Benar-benar nyampe sana udah kegiatan, habis itu udah lomba. Jadi dari pagi sampai malam tuh kita benar-benar gak ada istirahat. Apalagi kondisi aku juga kan lagi kurang baik gitu ya. Namun ternyata di balik senyum cerianya, Ashanty lagi mengalami kondisi badan yang gak fit. Penyakit sinusitas yang selama ini diidapnya kambuh lagi. Apalagi keberangkatan hajinya juga sudah mepet banget. Alhasil Anang pun ikutan khawatir dengan kondisi istrinya itu. Beberapa hari yang lalu tuh udah ke dokter, dia bilang harus segera dioperasi. Tapi karena aku bilang aku mau naik haji, nah dia bilang kalau mau naik haji pemulihannya itu bisa lama. Takutnya nanti di sana kena macam-macam, malah nanti infeksi atau apa. Jadi disarankan setelah naik haji. Ya, belakangan Ashanty sangat terganggu dengan penyakitnya itu. Bahkan indera penciuman dan perasaannya tidak berfungsi. Rasa sakit menjalar sampai kepala hingga nggak nyaman saat sujud. Tingkat parahnya karena aku sujud sholat aja aku sakit kepalanya pas sujud ya. Jadi aku sholat dalam keadaan yang duduk. Terus aku naik pesawat, aku bisa keluar air mata terus karena kayak kesetrum kepalanya. Terus kayak misalnya sesak napas tiap malam. Tersiksa tapi nekat tetap ke Korea Selatan, bahkan mengalahkan persiapan hajinya. Lantas, mungkinkah ini bagian dari ujian keteguhan Ashanty? Jadi bunda itu waktu menunggu ini aku bilang, bun ya sabar, namanya berangkat haji harus sabar. Saya yang semua orang kadang-kadang juga bilang kita eksploitasi apa, enggak sih. Di tengah situasi bahagia dengan karya film terbarunya, Baim Wong justru diserang tudingan panas. Aktor yang kini lebih menikmati menjadi produser dan sutradara ini malah dituding melakukan eksploitasi terhadap kedua anaknya Keanu dan Kenzo. Berawal dari sering mengajak anak-anaknya ke lokasi syuting, Baim kemudian mengajak mereka ikutan syuting. Bahkan dalam film-film karyanya, Baim selalu melibatkan Keanu dan Kenzo. Jangan, lihat atas. Nama buah. Ini piano, iya semuanya harus bisa. Kan bisa jawab. Apa itu? Oh, dua. Tudingan tak sedap ini diduga dari pihak Paula Verhoeven. Mengingat mantan istri Baim ini berulang kali mengeluh karena merasa dipersulit untuk ketemu, apalagi berkumpul dengan Keanu dan Kenzo. Padahal awalnya Paula mengaku senang dan mendukung bakat anak-anaknya dalam bermain film. Kalau aku sih sebenarnya terserah anaknya aja sih, ngajarin mereka juga untuk berani berkreasi juga gitu. Karena kan juga masih kecil juga ya, jadi ya ikutin dulu lah. Tapi sejak menjelang Ramadan, hubungan Baim dan Paula meruncing lagi. Hal ini dipicu lantaran kabarnya Baim hanya mengizinkan Paula bertemu dengan Keanu dan Kenzo sebulan sekali. Hal itu jelas membuat Paula kecewa. Apalagi ya sampai memohon untuk diizinkan menikmati Ramadan dengan anak-anak. Tapi Baim baru mengizinkan Paula bertemu dengan anak-anak saat Lebaran, usai anak-anaknya syuting film. Kembalinya saya nanti harus dibawa kembali ke Nusa Kambangan. Dan itu yang membuat saya itu yang gak kuat juga ya. Pupu sudah harapan Amarzoni untuk menjalani sisa hukumannya di Lapas Narkotika Jakarta. 23 April 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7 tahun. 8 Mei 2026, Amar dipindahkan lagi ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah sebagai tahanan high risk. Tak hanya keluarga dan kuasa hukum, Camelia kekasih Amarzoni juga terpukul, bahkan sampai menangis karena tak sempat memberikan salam perpisahan.
Oh kaget, dia telepon saya langsung nangis-nangis dia. Kan urgensi apa seorang Amar Zoni harus dipindahkan ke Nusa Kambangan? Tidak ada pemberitahuan secara tertulis ataupun lisan terhadap keputusan ini. Mengatakan bahwa pemindahan, mereka pun sudah mengetahui pemindahan itu dan mereka juga sudah tahu isi klausul dari surat izin kemarin. Yang sudah kami laksanakan adalah masih berdasarkan surat keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa setelah selesai persidangan, Amar Zoni kembali lagi menjalani pidana di Lapas Karanganyar. Amar Zoni kini sudah menghuni lagi Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan. Tempat yang menjadi menakutkan sampai menyisakan trauma mendalam. Terpenjara sepi, jauh dari keluarga dan kekasih hati. Ya aku nggak ngerti, dia nggak bisa ceritakan sedetail itu gitu. Intinya aku sangat trauma banget. Kalau aku dibalikin ke NK, aku nggak ngerti bisa bertahan atau enggak. Karena mukanya dia tuh kalau udah ngomongin masalah itu sangat-sangat ketakutan. Itu yang bikin aku, Adit dan keluarga lainnya itu khawatir gitu loh. Dan dia sudah merasakan di sana, dia sudah betul-betul kapok dan betul-betul trauma. Asa tak jadi nyata, trauma di pelupuk mata. Amar Zoni pun harus menerima realita kembali ke tempat yang menakutkan. Sang mantan istri Iris Bella justru makin berlimpah bahagia bersama suami barunya. Ibel bahkan berhasil membuat karya film layar lebar perdana bergenre horor sebagai produser eksekutif. Kita klinik ya, kita klinik ya, akhir bulan nanti kita ketemu ya, klinik ya. Kebenarannya ya saya udah pisah sama dia. Kalau misalnya belum cerai juga aku nggak bakal ngobrol. Selesai. Arya Khan kembali jadi sorotan publik usai mengumumkan telah menceraikan Pinkan Mambo lewat siaran live di media sosial. Jadi untuk saat ini saya pengen sendiri aja dulu, nggak bersama dia, pengen nenangin diri aja gitu, introspeksi diri. Ya, kesabaran Arya berbatas. Selama ini ia selalu disepelekan, dipandang sebelah mata oleh Pinkan. Akhirnya sebagai suami, Arya pun menyerah, memilih menceraikan Pinkan. Tapi banyak warganet menduga itu hanyalah sebuah gimmick. Pasalnya kabar cerai sudah berulang kali dilakukan Arya maupun Pinkan. Kita nggak cocok aja sama dia. Dan itu nggak bisa dipersatuin lagi. Kan kita sering kan rujuk cerai gitu. Jadi untuk saat ini ya sendiri-sendiri. Tapi untuk kali ini, Arya serius. Ia tak tahan dengan sikap putri Pinkan Michelle Ashley yang tak bisa menghargai dirinya sedikit pun. Bahkan ketika tahu Pinkan cerai dari Arya, Michelle langsung live di media sosial bareng Pinkan. Pamer bahagia sambil terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Arya. Mumpung udah cerai juga, jadi in a simple way, nggak guna aja tuh laki. Yang aku permasalahin kan yang sebelah doang tuh. Kalau misalnya belum cerai juga, aku nggak bakal ngobrol. Selesai. Bohong. Ya ngapain lah. Dari awal juga Ketan anaknya kan nggak setuju. Nggak jadi masalah buat aku. Apakah ini ada kaitannya dengan rumah yang dibangun Arya di Sepatan? Di mana Pinkan menuding Arya memakai uang endorse tanpa izin untuk membangun rumah tersebut. Setelah 3 tahun, aku akhirnya baru make conclusion bahwa ini nggak bisa sama aku gitu. Ini uang aku pribadi, ngumpulin sendiri, nggak ada sangkut mautnya sama dia. Dan aku bikinin ini buat keluarga.